pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya hari ini mengajak kita melihat tentang 10 tulah yang menimpa orang Mesir. Tulah karena apa? Karena kekerasan hati. Oleh sebab itu, dengar baik firman Tuhan ini, jangan sampai kita kena hukuman Tuhan, kena sikap yang keras kepala, tegar tengkuk, keras hati, dan tidak mau merendahkan diri. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai kami, dan sekarang kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua untuk lepas dari sikap hati yang keras kepala, tegar tengkuk, keras hati. Tuhan, tolong kami semua supaya kami menang mengatasi masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 8, Keluaran pasal 8 ayat Keluaran pasal 8 ayatnya yang ke 24. Keluaran 8 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan.
Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Mungkin saudara tidak mengerti yang disebut lalat pikat. Itu semacam lalat, tapi dia mengisap darah orang dan mendatangkan penyakit. Kalau kami di pedalaman, di Kalimantan misalnya, kami takut sekali digigit oleh pikat itu. Karena misalnya satu pikat itu bisa membawa penyakit malaria. Jadi seperti apa? Seperti nyamuk lah dia. Ya. Walaupun besarnya ya lebih besar sedikit sebenarnya dari lalat. Jadi lalat pikat itu saudara sekalian, habis mengisap darah orang yang sakit malaria, dia menghinggapi kita, mengisap darah kita, itu bisa menyebabkan menular penyakit malarianya. Jadi mungkin itu perlu diteliti oleh para ahli bagaimana mengatasi lalat pikat itu. Kemudian apa yang bisa dia buat? Bisa menyebabkan bisul. Mungkin dia bawa bakteri tertentu mengisap darah orang di sana, kemudian mengisap darah kita, kemudian mendatangkan bisul. Itu akibat-akibat daripada lalat pikat. Ya. Kalau kami di Kalimantan, bahasa saya itu disebut pitak. Ya. Jadi kami kalau ada rasa pitaknya datang, kami langsung pukul supaya dia tidak sempat menembus kulit kami dan mendatangkan penyakit. Itu dia. Nah, saudara sekalian, mengapa hal ini terjadi? Secara logis, ya. Oleh karena salah satu penyebab mengapa orang Mesir atau Firaun tidak mau melepaskan umat Tuhan, karena mereka dapat tenaga kerja gratis. Coba sudah bayangkan misalnya, itu tentaranya, waktu mereka keluar dari Mesir, tentaranya saja lebih dari 600.000 orang. So, masih dengar saya? Tentaranya saja. Atau kalau masih di Mesir, tenaga kerja produktif. Saudara bisa dapat tenaga kerja produktif yang tidak usah digaji, cuma dikasih makan aja, sebanyak 600. Itu 600.000 orang, saudara sekalian. Bukan sedikit. Tapi kalau tambah dengan perempuan, mungkin 1 juta orang. Itu tenaga kerja produktif. Ya, kita tidak tahu perempuan juga dikasih kerja atau enggak. Tapi dalam film-filmnya ditunjukkan bahwa ibunya Musa pun dibuat jadi pekerja, ya. Dari kuli jadi budak. Oke, jadi mari kita perhatikan itu. Jaga baik hidup kita, bukan hanya jangan keras kepala, tegar tengkuk, keras hati mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya itu, tapi terhadap sesama juga. Misalnya, kita pemilik pabrik, kemudian suruh orang bekerja sedemikian rupa, kemudian gajinya ditahan. Oh, nantilah dibayar setelah kamu kerja 3 bulan. Jam kerja seharusnya 8 jam, maka kita iming-iming dengan apa? Dengan gaji lebih, padahal belum dibayar. Lembur. Ya, saya paling tahu karena kami di Batam yang penuh dengan pabrik. Ya, saya tidak mengatakan di Batam orang begitu jahat sih. Ya, saya juga sering bertugas melayani di pabrik-pabrik itu, menyampaikan firman Tuhan. Setahu saya semuanya baik-baik saja. Ya. Karena tenaga kerja juga aset. Jadi jaga baik, jangan kita mengisap darah orang, ya,
Mengisap darah orang, kemudian nanti kita ada kutuk yang mengisap darah kita. Oh, saya mendengar berkali-kali, bukan berkali-kali, berpuluh-puluh kali, bahwa orang, misalnya dia pemilik pabrik atau apa, kemudian mengisap darah orang, apa yang terjadi? Pabriknya bangkrut. Tuhan tidak suka, saudara sekalian. Bukan soal saudara, bukan, saya tidak peduli, saya bukan orang Kristen. Ya, jangan pikir begitu. Apalagi kalau saudara adalah anak-anak Tuhan. Mari kita hidup, apa? Istilah saya, tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Jangan sekali-kali melanggar firman Tuhan yang kedua itu. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dasar firman Tuhan itu harus kita pegang supaya kita bisa menjadi berkat besar bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami supaya tidak ada niat dalam hati kami, terutama kalau kami punya karyawan, punya orang-orang yang bekerja untuk kami. Kami tidak pernah punya pikiran, juga termasuk di pedalaman, kami punya orang-orang yang bekerja untuk perkebunan kami. Tidak pernah terpikir untuk memeras orang atau menghisap darah orang. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu, buat kami hidup dengan mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.